Membaca teks yang berisi tentang nugget waktu itu? Ya. Nah, nugget itu kan setelah diolah. Nugget itu kan setelah diolah kan, menggunakan alat. Bukan pakai tenaga manusia lagi. Nugget itu bisa bertahan lama atau enggak? Bisa. Bisa. Beda dengan ayam kalau digoreng aja. Ya, ayam kalau digoreng aja sebentar, kalau nggak dimakan sudah basi. Ya, tapi kalau nugget biar disimpan agak lama dia nggak cepat basi. Karena itu manfaatnya keuntungan. Keuntungan kalau kita menggunakan teknologi. Ya. Ya, yang di rumah mohon maaf ya, ini sinyalnya putus-putus ya sayang. Iya, tiba-tiba mati, tiba-tiba nyala gitu. Sekarang sudah terlihat belum yang di rumah? Halo, yang di rumah sudah terlihat? Amin. Sudah, oke. Ya, Mem Elis hanya mengenalkan itu ya. Apa sih teknologi pangan itu? Teknologi pangan itu adalah cara membuat bahan makanan secara teknologi atau dengan alat yang sudah canggih, alat yang sudah betul bagus. Nih, yang ini kalau dulu perhatikan. Ya. Kalau dulu kita mengenal kacang kedelai itu ya. Ya bisa hanya misalnya direbus. Itu secara tradisional. Secara tradisional bisa direbus, disangrai, itu bisa langsung dimakan. Mem Elis akan kasih kesempatan bertanya ya. Kita nggak akan panjang waktu kalau hanya bertanya terus. Mem Elis akan kasih waktu bertanya nanti. Jangan memotong dulu ya. Ya. Kacang kedelai. Nah, ini hasil panennya. Nah, Mem Elis kemarin bilang di kelas, teman-teman kamu di kelas A bahwa segala sesuatu itu kita ternyata dari bahan pangan, teknologi sandang, itu kita harus berterima kasih kepada yang namanya Pak Tani. Ya, semua hasil-hasil ini itu Pak Tani yang menanam. Iya apa enggak? Ya, nasi padi yang kita makan jadi nasi itu adalah ya Pak Tani. Buah-buahan, sayur-sayuran ya Pak Tani, ya. Lalu daging kan juga peternak ya Pak Tani. Ternyata yang sandang itu adalah pakaian. Itu pun juga dari Pak Tani. Nanti Mem Elis jelaskan, kok bisa dari Pak Tani, Mem? Dari apa, Lionel? Kapas, dari kulit, betul. Jadi semua bahan utamanya adalah dihasilkan oleh Pak Tani. Bagaimana jasa Pak Tani ini sangat besar buat kita. Ya kan? Ya, kita lihat kacang kedelai. Setelah dikenalkan dengan teknologi, kacang kedelai ini hasil teknologi pangannya menjadi apa dia? Menjadi tahu. Kenapa menjadi tahu? Iya, setelah diolah. Ya, setelah diolah dia menjadi tahu. Lalu menjadi susu kedelai. Ya kan? Ada susu kedelai yang buatnya secara tradisional. Ya, hanya digiling lalu disangrai di airnya, ambil peras airnya dan lain-lain. Tapi kalau sekarang mengenal teknologi, dikemas dengan bagus. Ada kan susu kedelai yang dalam kotak itu yang sudah terjual rapi? Ada. Itu namanya sudah mengenal teknologi. Sudah dibuat dalam bentuk teknologi yang bagus, buat dengan alat yang canggih. Keuntungannya apa? Minuman itu akan bertahan lama. Ya. Bisa disimpan lama. Ada. Kan itu sudah belajar kami kemarin. Ya. Mangga itu bisa jadi manisan, stroberi, jadi selai. Nah, kalau dulu secara tradisional, mangga, stroberi, kalau matang ya langsung dimakan aja, ya kan? Kalau nggak cepet-cepet dimakan ya bosok kan, bau, buang. Tapi kalau zamannya sekarang sudah mengenal teknologi, tidak akan buang.
Jadi masuk ke mesin, diolah menjadi manisan, menjadi permen yang bisa kita makan sampai lama, menjadi selai yang kamu bisa taruh di atasnya roti. Jadi bahan pangan itu menjadi apa? Bertahan lama, menjadi lebih bagus. Kayak gitu. Kemudian daging sapi. Daging sapi secara tradisional hanya dimasak, direbus, dipanggang. Tapi kalau sudah mengenal teknologi, diolah menggunakan alat, menggunakan mesin yang bagus, menjadi kornet, menjadi nugget. Ya kan? Ya, siapa yang mamanya mungkin pernah membuat nugget sendiri di rumah? Kan bisa dua-duanya toh sayang. Ya. Oke. Kalau tempe itu tidak teknologi juga bisa. Karena hanya menggunakan tangan dia. Campur ragi udah. Tapi kalau tahu diolah dulu. Kornet. Ya, itu kan kalau mama biasanya menggunakan blender itu toh. Nah, itu kan sudah memakai alat. Alat yang sudah canggih kan, menggiling dagingnya itu. Ya kan? Apa sayang? Air putih. Nah kalau air putih ada nggak ya? Memang jarang lihat. Nanti coba ya Memelis cek ya. Air putih jarang sih. Kornet olahan daging sapi. Olahan daging. Nanti dulu, duduk. Yuk, kita lihat lagi. Nanti kamu kelewatan loh sayang. Nih, ya. Tadi ya. Nanti Memelis besok pertanyaannya itu. Mangga, kalau sudah mengenal teknologi akan jadi apa? Kayak gitu. Nih, kacang kedelai tetap menjadi tahu, mangga, stroberi jadi selai daging, jadi bakso, jadi sosis, jadi kornet, ya jadi nugget, susu sapi jadi apa? Keju. Ya kan? Keju yang kalian makan itu berasal dari susu. Ya, difermentasi. Jadi keju, jadi apa namanya yang kalian minum itu apa? Satu lagi. Oh, lupa mem. Iya, yang sudah jadi kalengin. Iya, ya. Kemudian kelapa. Kelapa itu kan kalau secara tradisional diparut, lalu mama ngambil santannya diperas. Itu kalau nggak cepat dimasak juga akan basi santannya. Tapi kalau sudah kenal teknologi, sekarang ada santan yang sudah kemasan. Ya, tidak cepat rusak. Kita nggak usah beli kelapa di pasar kalau mama masak. Ya tinggal beli di toko ada santan. Rusak. Ya, sudah rusak. Nih, banyak lagi ya. Yogurt maksudnya mem. Nih, susu jadi keju, jadi yogurt, jadi permen, jadi mentega, jadi es krim. Nih, ini setelah kenal teknologi. Ya sayang ya. Nih. Keripik buah ada kan? Buah naga, buah apel, ya, buah pisang. Kan ada yang jadi keripik setelah diolah. Ebi itu dari olahan udang yang kecil. Iya, nih ya. Yuk. Dari Bandeng. Ini gambarnya, perhatikan. Nih gambarnya, nih. Ini singkong kan ini? Ya, bahan mentahnya. Bahan dasarnya itu adalah singkong nih. Siapa yang pernah makan singkong begitu aja direbus oleh mama? Hanya direbus. Ya, boleh direbus, digoreng, boleh dikukus, boleh. Tetapi setelah kenal teknologi, ya, menjadi apa dia? Tidak hanya diolah begitu aja kan, tidak direbus. Enak dong saya. Menjadi
keripik juga, ya kan, menjadi olahan makanan dari singkong banyak. Ya, nih. Bisa. Jadi puding, jadi roti, bisa. Nih, lihat. Ini awalnya dari kacang kedelai tadi kan? Ya, setelah diolah dia menjadi apa? Nih ya. Nih, kalau susu, perhatikan. Susu lalu menjadi apa dia? Setelah mengenal teknologi. Susu itu cair. Nah, keju itu padat, tuh bisa cair dari padat. Makanya diolah itu tadi sayang. Oh, dibekukan. Yes. Nanti kalau dimakan ada alatnya, ada campurannya. Hah? Enggak apa-apa. Enggak dong. Udah enggak ketutup kan? Karena Memelis gedein jadi ketutup. Udah gitu ya sayang ya. Itu maksud yang dimaksud Mem ada yang dimaksud dengan teknologi pangan. Teknologi itu maksud mengolah bahan pangan itu menjadi lebih baik, lebih banyak macam. Ya kan, banyak macam kayak susu tadi. Dari hanya satu susu bisa menjadi yogurt, bisa menjadi es krim, bisa menjadi keju. Ya kan? Nah, bisa. Jadi kan banyak campurannya. Ya kan, banyak campuran. Kayak susu menjadi keju, ada campurannya. Iya, betul. Gitu ya sayang ya. Nih, teknologi pangan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya, lihat. Ini. Ya. Kalian jelas nggak lihatnya? Yang di rumah jelas bisa lihat? Boleh, baik. Memelis gedein ya. Enggak usah lo, katanya mau gede. Ini ya, perhatikan. Perhatikan, jangan Sepina, Tuhan Yesus, anak ini ya. Hah? Pasca panen, setelah panen. Pasca itu setelah. Hah? Perhatikan, besok ini ada di ulangan. Ya, bagaimana kok tiba-tiba kita bisa makan mie goreng, bisa makan Indomie, dari mana? Ya kan? Itu masa ya secara tradisional Indomie itu. Itu secara tradisional enggak? Enggak. Itu sudah masuk alat. Jadi Indomie itu sudah dibuat oleh alat. Sudah kenal teknologi. Dari mana sih Indomie itu? Ini pertamanya ini. Dari Pak Tani ini. Berarti ini makhluk hidup dan bisa mengenal. Apa? Berarti makhluk hidup kan sudah mengenal teknologi kan? Kan kita yang buat. Bapak Ero ya. Duduk. Ya, dengarkan. Ya, perhatikan. Dari mana asalnya tiba-tiba ada Indomie goreng di meja makan? Nih, pertama dari sini. Mengenal teknologi pangan seperti ini, lihat. Ya, pertamanya dari mana? Dari Bapak dan Ibu Tani. Padi yang mereka panen, jagung yang mereka panen, ya kan? Sagu yang mereka panen, ini jagung ini. Menjadi apa setelah diolah ini? Pengolahannya menjadi apa dia? Tepung. Menjadi tepung, ada tepung beras, ada tepung jagung, bahkan ada juga tepung singkong dari tapioka itu. Ya, yang biasanya kita sebut tapioka itu.
Dari singkong, dari yang puhung tadi, ubi tadi itu loh. Perhatikan, lihat. Lalu diolah lagi ini menjadi tepung ini, tepung maizena. Iya, dari jagung ya kan? Nih, tepung jagung. Pengemasan, sudah dikemas. Ini sudah teknologi nih. Lalu kemudian di sini, di perusahaan atau tempat penyimpanan. Ya, tepung-tepung sudah masuk di sini. Lalu jadi apa? Diolah lagi di mesin, dicampur dengan bumbu lagi, menjadi apa di sini? Produksi jadi. Ini produksinya, hasilnya. Ya, hasilnya. Ah, betul. Kayak nasi itu loh. Iya kan? Ya. Kalau nasi ya seperti Ero bilang tadi, dari beras, dari Pak Tani, lalu jadi beras, lalu ke Mama dimasak. Kalau Mama masaknya pakai kompor, bukan pakai kompor. Mama atau ibu yang di desa masaknya pakai api, itu secara tradisional atau modern? Tradisional ya, pakai api ya kan? Tapi kalau sudah pakai magic jar, magicom, itu sudah modern atau tradisional? Sudah modern. Kalau sudah modern berarti sudah mengenal teknologi, sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan alat. Itu loh maksud perbedaannya ya, sayang ya. Ya, paham sekarang ya apa itu teknologi pangan ya? Paham ya? Kita lanjut lagi. Yakin? Nih, pernah melihat gambar ini? Ini bahan dasarnya yang ada di dalam kaleng itu apa sih? Ikan. Ya, ikan. Bahan dasarnya gambar ini di dalamnya adalah ikan ini loh, ikan. Ya, ikan ini loh. Ikan. Ya kan? Lalu dibuat secara teknologi, dibuat oleh mesin, diolah menjadi seperti ini. Menjadi sarden ini. Ya kan? Ikan kaleng. Ikan kaleng ini bisa bertahan lama enggak? Bisa, bahkan bertahun-tahun. Tapi kalau mau beli jangan lupa lihat tanggal kedaluarsanya. Nih ya, ini namanya ikan yang diolah secara teknologi menggunakan alat. Apa saya? Namanya. Ya. Nih, caranya diolah di mana? Di mesin, di perusahaan. Nih, mengolah ikan. Ini ikan ini menjadi seperti tadi. Kalau secara tradisional ini dibakar, dipanggang, ya kan? Hanya dibakar. Yang ini belum kenal teknologi yang ini. Ini belum. Karena menggunakan cara tradisional, belum mengenal teknologi. Kalau yang tadi sudah mengenal teknologi. Nih, ini awalnya. Mem Elis kasih tahu, ini ikan. Kalau secara tradisional dia ke sini. Tradisional, hanya dibakar. Kalau dia mengenal teknologi, dia ke sini. Diolah di perusahaan menggunakan tenaga mesin, ini mesin semua. Apa jadinya? Seperti ini. Nanti caranya Mem Elis kasih soal seperti ini. Ya. Perhatikan, nanti Mem Elis kasih soal seperti ini. Jelaskan arti gambar ini menurut teknologi pangan. Paham ya? Itu contoh soal. Mem Elis sudah kasih bocoran. Tulislah informasi yang kamu ketahui dari gambar ini. Berarti informasinya apa? Dari bahan dasar ikan. Sebelum mengenal teknologi hanya dibakar. Setelah mengenal teknologi menjadi apa? Ikan sarden. Tapi kayaknya lebih enak yang ini. Betul. Ya, oke. Paham sekarang? Yang dimaksud teknologi pangan paham? Gak apa-apa. Nanti kan berdoa di awal sudah nggak saya tadi? Enggak. Di pelajaran pertama tadi kamu nggak doa?
nggak apa-apa. Yuk, kita lanjut. Sudah paham? Sekarang Memelis beri kesempatan yang bertanya. Ero tadi bertanya apa? Tentang teknologi pangan. Teknologi pangan. Apa? Pertanyaannya apa? Oh ya ampun. Oh, ya udah nih clearing. Nah, itu berarti secara tradisional sayang. Itu berarti belum teknologi, gitu ya. Jadi clearing bisa bedain ya sayang ya. Ah, pinter. Kalau di Surabaya mama pakai rice cooker kalau masak. Nah, itu kan bisa beda ya. Lionel. Dua-duanya. Menurut Memelis, ikan bakar dong. Ah. Ya, udah. Enggak usah bertanya kesukaannya, Mem. Bakar sama ayam panggang. Nah, udah. Ya, duduk. Ya. Enggak ada perbedaan, itu hanya namanya. Yuk, Mem Elis yang di rumah, kasih kesempatan Mem Elis, ayo bertanya. Ada yang mau bertanya? Kaila, Mesti, Jevan, Alexa. Enggak, Miss. Ada pertanyaan sayang? Tidak ada, Miss. Sudah paham ya perbedaan Tidak ada. ya? Tentang teknologi Sudah. pangan, ngerti ya? Sudah, Miss. Oke, sekarang Mem Elis akhiri. Zoom-nya Mem Elis stop. Nanti langsung start lagi karena itu sudah masuk di subtema 2. Teknologi sandang ya. Oke. Yuk, Mem Elis stop. Mem Elis akhiri. Lalu nanti langsung join kembali. Ya. Buat yang di rumah langsung join kembali.